keadaanmu? Berani sekali kau memukul Vikram di hadapanku. Apa kau tidak ingat siapa aku sebenarnya? Kenapa kau ikut campur antara suamiku dan aku? Apa hakmu untuk ikut campur urusan kami? Vikram. Di mana Vikram? Kenapa kau membawaku ke sini? Sekarang aku mengerti. Kau punya niat jahat, kan? Sebenarnya apa yang kau katakan? Itu sebabnya kau membawaku ke sini. Vikram! Humaira? Hei Humaira, kau mau kemana? Dia itu bukanlah suamimu. Itu bohong. Kau sudah bohong. Kau sengaja mengatakan ini karena kau ingin memisahkan aku dengan Vikram. Aku akan kembali pada Vikram. Humaira, tunggu dulu. Iya, aku minta maaf padamu. Tidak, Tapi dengarkan aku aku dulu. ingin bertemu Humaira, dengan tolonglah. Vikram. Kau sedang sakit sekarang. Humaira, tolonglah dengarkan aku. Kembali ke tempat tidurmu. Pergi dari Humaira, hadapanku. dengarkan aku. Dia itu bukan suamimu. Humaira, dengarkan aku. Humaira! Bukalah matamu, Humaira. Demi Tuhan, bukalah matamu. Aku sudah tidak peduli lagi. Kau masih membenciku atau tidak, tapi tolonglah, Humaira, bukalah matamu. Kau bisa menanyakan padaku tentang orang itu yang berdiri sebagai suamimu. Tapi tolong, bukalah matamu, Humaira. Tolong buka matamu sekali saja. Aku harus bilang apa pada keluargaku, Imran? Aku ingin tahu bagaimana reaksi ibuku. Bagaimana kakakku. Aku mau tahu bagaimana reaksi Kak Asad. Setelah dia mengetahui semuanya. Najma, aku akan bicara dengan semua orang. Lalu Nikat bagaimana? Najma, Nikat yang membatalkan pernikahan ini. Aku tahu, Imran. Tapi Nikat itu saudaraku. Aku tidak bisa melakukan ini padanya. Aku tidak tega melakukan ini. Aku takut melukainya. Najma, kenapa kau merasa takut? Yakinlah pada hubungan kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Imran, Nikat itu juga mencintaimu. Menurutku kita harus bicarakan masalah ini pada Nikat. Nanti kita akan bicara dengannya. Tapi Nikat sedang sedih sekarang. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Aku janji padamu. Aku akan bicara dengan Nikat kalau ada kesempatan yang baik. Kau tidak harus bertanggung jawab untuk apa yang terjadi. Tolonglah, jangan merasa bersalah akan hal ini. Berjanjilah kau tidak akan meninggalkan aku lagi. Aku membutuhkanmu, Najma. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan selalu merindukanmu, Najma. Berjanjilah padaku, kau tidak akan pernah mencampakkanku. Berjanjilah. Aku... Tomat? Halo Nona, silakan keluar. Kau diterima di sini. Pakaian? Kau tidak punya waktu berganti pakaian. Tunggu, aku akan menyarankan untuk ganti stola. Dan anting-antingmu juga. Ya. Stola dan anting-anting ini. Juga yang ini. Nah, ini cocok. Selesai. Tomat, ayo ke sini. Ada Cepat. apa? Kau pasti cantik pakai stola ini. Sebenarnya ada apa? Aku ada kejutan untukmu. Lepaskan stola ini. Nah, pakai yang ini. Tapi... Nah, bagus kan? Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah tidak ada orang yang... Tanvir, bagaimana kau bisa masuk? Nazma,
kasihan padamu, Imran. Oh, sepertinya cinta sudah membuatmu jadi gila ya? Ini pertama kalinya aku melihat seorang pria memohon cinta pada seorang wanita. Aku ingin tahu, Imran, waktu kita bertemu dulu, kau pernah bilang kau sedang merindukan seorang wanita. Apakah itu Nazma? 2 hari kita menghabiskan waktu bersama-sama denganmu. Tapi ternyata yang ada dalam pikiranmu hanya Nazma, Nazma, dan Nazma. Itu saja yang dalam pikiranmu, bukan aku. Aku berusaha keras untuk mencoba menjebakmu. Aku harus membuat sebuah rencana. Tapi sekarang aku sadar kalau ternyata aku tidak sekaya yang aku bayangkan. Jadi aku mencapakanmu. Tapi setelah aku tahu kalau aku sedang hamil anakmu, aku tidak bisa melepasmu begitu saja. Setidaknya aku bisa memaksamu untuk memberiku uang. Harus kuakui kalau kau benar-benar beruntung. Tapi entah kenapa aku baru sadar sekarang kalau aku beruntung karena pernah dekat denganmu. Pertama karena Nazma, kemudian aku, lalu Nikat. Wow, kau benar-benar beruntung sekali. Sudah cukup. Katakan saja, apa yang kau lakukan di sini? Tanfir, aku sudah membayarmu untuk kesalahan yang tidak sengaja aku lakukan. Aku sudah katakan padamu, aku tidak akan memberikanmu uang lagi. Jadi, apa kau mau bilang kalau sampai sekarang kau tidak bisa memberiku uang? Baiklah, sesuai keinginanmu. Kalau aku akan pergi ke rumah Nazma. Dan itu akan menjadi akhir cintamu. Kau tidak akan melakukan itu. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kau bahkan tidak mengenal Najma. Imran, ternyata kau belum mengenalku dengan baik. Asad Ahmed Khan adalah seorang pria yang sekarang sedang kudekati. Aku bilang padanya kalau aku hamil anaknya. Jadi, aku sangat dekat sekali dengan Nazma. Luka yang aku torehkan pada keluarga itu pasti masih membekas. Satu hal lagi, pikirkan baik-baik. Kalau mereka sadar kalau adiknya akan menikah dengan ayah dari anak yang aku kandung ini, bagaimana perasaannya ya? Kau tidak akan menikah dengannya. Tapi tidak apa-apa kan? Baiklah, aku mau pergi. Tunggu sebentar. Terima kasih sayang. Ternyata kau bukan pria yang bodoh. Kau tahu apa yang kuinginkan. Selamat tinggal Imran. Jika kondisi putriku tidak ada kemajuan, apalagi kesehatan semakin memburuk, aku berjanji, kau akan melihat yang terburuk. Tentu saja itu dariku, Ayan. Dokter mengatakan kondisi Humaira kita bisa tahu setelah dia siuman. Sirin, aku mau pergi beberapa hari. Kau harus memberikan obat ini untuk anakku setiap hari ya. Jangan lupa, berikan tepat pada waktunya. Kenapa kita harus memberikan dia tiap hari? Jangan banyak tanya. Pastikan kalau Humaira meminum obat itu setiap hari. Jangan sampai lupa ya. Dia harus minum itu. Benarkah?
Bagaimana jika dia merasa pusing? Seperti yang pernah dia rasakan waktu itu. Kau harus segera memanggil dokter kalau begitu. 2 pil ini sudah cukup, jangan terlalu banyak. Setelah minum obatnya dia pasti akan sehat. 2 pil? Iya, tapi kau harus memberikan obat itu di saat yang darurat. Dan kau tidak boleh melupakan seperti yang aku katakan ya. Baiklah. Baiklah. Obat ini mungkin bisa membahayakan Humaira. Tolong jaga semua ini baik-baik. Humaira telah kehilangan kesadarannya saat tidur. Bahkan dokter tidak tahu harus melakukan apa. Dia bilang mungkin dalam keadaan terkejut. Kita akan mengetahui statusnya saat dia kembali sadar. Bagaimana jika dia tidak sadar? Ibu, ada apa? Apa yang ibu pikirkan? Nikat, di mana obat yang harus diminum Humaira tiap hari? Obat-obatan itu ya? Itu disimpan di lemari pakaian milik Humaira, Bu. Memangnya ada apa? Ada masalah ya? Tidak. Ibu, semuanya baik-baik saja? Iya. Kau lanjutkan saja. Baiklah. Dua butir pil saja sudah cukup. Dan itu akan segera membuat dia sehat. Ya Allah, aku tidak tahu harus melakukan apa. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika obat ini terbukti membahayakan dirinya? Bagaimana jika kesehatannya semakin memburuk? Ibu, ibu sedang apa di sini? Tidak ada. Ibu pikir Humaira mungkin saja haus saat dia siuman. Jadi ibu bawakan air. Ternyata dia belum sadar. Bagaimana kalau dia tidak sadar juga? Ibu sekarang istirahat saja. Biar aku yang menjaga Humaira. Tapi ayah, Ibu, kita tidak punya pilihan selain menunggu. baiklah. Tolong peluk aku.
Tolong katakan yang sebenarnya. Apa kau mencintaiku? Aku tidak akan mencintaimu, Humairah. Tidak sekarang dan juga tidak nanti. Wow, ibu melakukannya dengan baik. Jalan pelan-pelan, Ibu. Pelan-pelan. Ibu benar-benar pemberani ya. Iya. Aku yakin Ibu akan membaik dalam beberapa hari. Ayo, Ibu. Melangkah lagi, ayo. Ayo, bagus. Rashid, menurutku kita harus membiarkan ibu duduk dulu. Dia tidak akan bisa jalan lagi. Menurutku Ibu sudah lelah. Ibu, mau makan sesuatu? Jangan menolak, Bu. Ayo, ibu harus segera sembuh. Makanlah sedikit. Ayo. Ayo sedikit lagi. Ayo ibu. Ayo makan sedikit lagi. Seperti yang mereka katakan. Apapun yang kau lakukan, Allah akan membalasmu 100 kali. Razia sudah menganiaya ibuku. Aku berharap Allah menghukum dia 100 kali. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ada apa ini? Kenapa kau mengikatku? Kalau ada orang yang menyusahkan orang lain memang sebaiknya diikat. Kalau kau tidak diikat, kau bisa kabur kan? Jangan lupa kau ini seperti di penjara. Yang membedakan hanyalah kau tidak tinggal di balik jeruji saja. Sebaiknya sekarang kau tidur. Karena besok masih banyak pekerjaan. Kalau tidak mau, tidak usah kau makan. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Tidak akan aku ampuni satupun dari mereka. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Setelah aku keluar dari penjara ini, aku tidak akan mengampuni siapapun. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Aku tidak akan mengampuni siapapun.
Begitu ya. Jadi Najma dan kau teman sekelas. Iya, Bibi. Tapi kami belajar mata pelajaran yang berbeda. Aku mendalami teknik lapangan, Bibi. Jadi kau insinyur sipil, benar? Iya, aku bekerja dengan MK Industries. Baiklah. Ada apa, Zoya? Ayo, tapi senyum sedikit ya. Jangan cemberut. Ada apa? Itu dia Najma. Mau apa kau, Faisal? Kenapa kau ada di sini? Hai Najma. Apa kau suka dengan kejutannya? Kau tahu, aku bertemu mereka pada acara lebaran. Dia bilang kalau kalian teman sekelas dan berteman juga. Makanya aku rasa kalau kita harus menjadi teman yang baik. Hai Najma sayang, kenapa berdiri saja? Sini, duduk di sampingku. Kau terlihat cantik. Faisal, geser. Ayo sini, duduk di samping Bibi. Sini, duduk di samping Bibi. Zoya, apa-apaan ini? Aku tidak akan banyak bicara. Harus aku akui Dilshad, putrimu benar-benar cantik. Kalau aku tahu di Bhopal ada gadis secantik ini, aku akan memberikan lamaran pernikahan Faisal sejak lama. Iya kan Faisal? Imran, coba lihat ini. Ibu, apa ini? Ini adalah foto-foto. Aku tahu ini foto, Bu. Tapi kenapa diperlihatkan padaku? Aku ini ibumu. Aku mencemaskanmu, nak. Nikat menolak kita. Jadi ibu harus menemukan pasangan yang cocok untukmu. Kau tahu? Chad telah mengirimkan ibu foto gadis terkaya di Bhopal. Ayahnya memiliki 3 pabrik gula. Kalau yang ini ayahnya... Ibu, aku belum siap untuk menikah. Apa kau sudah gila ya? Berhenti bertingkah seperti perempuan. Ibu, aku belum siap untuk menikah. Aku sedang patah hati, Bu. Sudahlah. Sekarang katakan mana yang kau suka. Pilih saja. Ayo lihat-lihat dulu. Aku tidak perlu melihat mereka, Bu. Aku menyukai seseorang. Hebat sekali. Katakan, siapa dia? Sekarang Farhan tidak perlu membatalkan tiketnya ke India. Uangnya tidak akan sia-sia. Dari keluarga mana dia? Ada apa dengannya? Ini dunia yang kecil. Apa kau ingat Bibi Nura? Kau suka lados buatan tetangganya. Ya, itu benar. Dia ini sepupunya. Dan kau tahu? Aku tidak akan banyak bicara. Aku bersumpah kalau aku tahu ini, aku akan memintanya untuk membuat lados. Dan aku tidak tahu kalau kau kerabatnya Nora. Dan kami punya banyak keluarga. Oh iya, pamanmu yang namanya Wajid, yang tinggal di Begam Bagwali. Menurutku... Bukan itu saja, Faisal juga telah menerima sebuah lamaran dari sepupu suaminya bibiku. Itu salah satu keponakannya saudara kembar. Tapi aku segera menolaknya. Soalnya gadis itu tidak secantik dia. Apakah kerabatmu ada yang tinggal di New York? Karena orang dari sana suka sekali bicara. Benarkah? Aku tidak akan banyak bicara, tapi putramu benar-benar lucu. Sebenarnya hari ini aku bahagia sekali. Untungnya Zoya dan Faisal bertemu di pesta dan saling bicara.
Untungnya, Faisal menemukan sebuah pekerjaan dan dia terima gaji 1,4 juta. Sejujurnya, aku mencemaskan pernikahan putraku. Tapi Allah Maha Pemurah. Aku tidak perlu bekerja keras untuk menemukan pendampingnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, bagaimana menurutmu? Boleh aku bicara sekarang? Boleh, lagi pula ini kan rumahmu. Oh begitu. Menurutku, kita harus mendengarkan pendapat Faisal tentang ini. Kita tidak perlu tanya padanya. Dia setuju, ya kan? Lagi pula aku tidak banyak bicara. Mereka kan sudah berteman di kampus. Mereka akan jadi pasangan yang sangat cocok. Ngomong-ngomong, tinggi Najma sekitar 160 cm kan? Apa? Aku tanya karena aku harus membelikan pakaian untuknya. Begini, aku ingin bertanya pendapatnya Najma terlebih dahulu. Najma, bagaimana menurutmu sayang? Najma, kau jangan buru-buru. Katakan pada kami apa yang kau inginkan. Kenapa kau ingin tahu pendapat Najma? Dia pasti akan setuju. Dia menyukai Faisal kan? Najma, kau mungkin perlu waktu untuk memikirkan tentang hal ini. Iya Najma, santai saja. Tidak usah buru-buru memutuskannya. Najma. Najma, kalau kau pergi dariku, aku bersumpah aku akan mati. Aku tidak mau menikah dengan Faisal. Sayang? Kenapa kau menangis, sayang? Sudahlah. Tidak apa-apa, Najma. Kalau kau tidak menyukai Faisal, tidak ada yang memaksamu. Kau tidak usah menangis. Kau menangis karena seseorang yang kau ceritakan padaku, kan? Maafkan aku bertemu Faisal. Ketika aku mengetahui kalau dia teman sekelasmu, aku mengundangnya. Najma, itu sudah lebih dari 3 tahun lalu. Kupikir kau sudah melupakannya. Najma, tolong, apa masalahnya? Aku perhatikan kau sedih terus selama beberapa hari lalu. Percayalah, aku tidak bisa melihatmu dalam keadaan seperti ini. Zoya, aku bertemu lagi dengannya beberapa hari ini. Dia sedih dan keadaannya sama sekali tidak baik, Zoya.
Dia ingin aku kembali dalam kehidupannya seperti dulu. Dan aku tidak bisa melihat keadaan ini, Zoya. Seharusnya kau langsung memberitahuku. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku tidak tahu bagaimana ibu dan kakak. Apa maksudmu bilang begitu? Apa kau tidak tahu betapa mereka sangat menyayangimu? Mereka tidak akan memaksamu menikah dengan orang yang tidak kau cintai. Mereka sangat ingin kau bahagia. Sekarang katakan semuanya dengan jelas. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan menangis ya. Ayo, lihat aku. Kalau kau takut, apa perlu aku yang bicara? Semuanya akan baik-baik saja. Biar aku yang bicara. Tapi, maukah kau katakan padaku siapa pria itu? Perilaku seperti apa itu? Najma, aku tanya padamu. Tuan Kan, tolong jangan marahi dia. Tidak, aku tidak marah padanya. Aku hanya ingin tahu saja. Kenapa Najma bisa bertingkah seperti itu? Kami tidak akan menyetujuinya kalau tidak sesuai dengan keinginanmu. Kalau memang kau tidak ingin menikah dengan Faisal, kau harusnya menolak dia dengan sopan. Siapa yang mengajarimu bertingkah kurang ajar pada tamu? Najma, aku bertanya padamu. Tuan Kan, Najma melakukan ini karena dia sudah mencintai orang lain. Apa? Najma, kenapa kau tidak mengatakannya pada kami? Najma, siapa dia? Imran, Siapa Imran? Apa aku mengenalnya? iya Kak Asad. Kakak mengenalnya. Imran, tunangannya nikah. Imran tunangannya Nikat. Ini benar Kak Ayan. Sampai sekarang, aku masih sangat mencintai Imran, Kak. Tapi aku tahu, Kak, Kakak pasti tidak senang mendengarnya. Kakak pasti marah padaku, kan? Kakak tidak suka pada Imran, kan? Nikat, aku adalah kakakmu. Dan aku bisa mengerti perasaanmu dengan sangat baik. Cinta adalah sebuah emosi yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi Nikat, kau itu punya hak untuk mengatakan apapun perasaanmu yang benar atau tidak. Tapi ya sebagai kakakmu. Menurutku inilah waktunya untuk kau bisa menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Kau harus bisa berusaha dan melupakan Imran. Tidak, Kak. Itu tidak mungkin. Aku bertemu dengan dia saat Lebaran. Tapi dia tidak bicara apa-apa padaku. Aku merasa Imran marah padaku, Kak. Tapi itu wajar. Nikat, Biarkan aku bicara dulu. Aku tidak bisa terima, Kak. Kalau orang tuaku sampai dihina oleh orang lain. Aku tahu sebenarnya Imran juga sedih, Kak. tapi Nikat, Imran punya satu tanggung jawab terhadap dirimu, Nikat. Kalau dia berusaha untuk menjelaskan pada Bibi Hasina, kalau dia katakan padanya jangan mengambil keuntungan dari kita.
Kalau dia katakan padanya, jangan bersikap kurang ajar kepadamu, maka semua ini tidak akan terjadi. Dan Imran juga harus menyadari kalau dia yang bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi, bukannya kau. Dan dia juga harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kak Ayan, dia paham mana yang salah dan mana yang benar. Aku yakin kalau Imran itu tidak menganggap dirinya salah. Kak Ayan, dia punya keberanian saat dia mengalahkan orang-orang yang sudah mengganggu kami saat itu. Tapi dia hanya diam saja ketika aku suruh bicara di hadapan ibunya. Kak Ayan, kalau memang dia mau kembali padaku, dia pasti akan kembali padaku, Kak. Aku yakin itu, Kak. Aku yakin. Kami berkenalan saat kami di kampus. Kami terpisah beberapa waktu. Karena aku pikir kakak tidak setuju dengan hubunganku. Karena itu, aku putuskan hubungan dengan dia, Kak. Aku berusaha untuk bisa melupakan dia. Kasar, tapi aku tidak bisa melupakannya. Padahal aku sudah berusaha keras. Aku tidak mau bertemu dengan dia lagi. Dan setelah 3 tahun aku bertemu. Tapi Najma, dia itu tunangannya Nikat. Dia tunangan saudarimu. Itu benar. Pertunangan mereka tapi sudah dibatalkan. Najma, tolong katakan kalau ini bukan tanggung jawabmu. Bukan, Kak. Aku bertemu dengan dia setelah tunangannya dibatalkan. Bukan Imran yang membatalkannya, tapi Nikat yang membatalkannya. Imran sedih sekali karena pembatalan itu, Kak. Itu sebabnya setelah pembatalan itu dia menemuimu. Tidak, Kak Asad. Kakak sudah salah paham pada Imran. Ini semua bukan kesalahannya. Dia sangat mencintaiku. Tapi aku yang meninggalkan dia. Setelah itu ibunya menjodohkan dia dengan Nikat. Sebenarnya, sebentar lagi mereka akan segera menikah, Kak. Tapi... Tidak apa-apa. Tuan kan, Najma juga sangat mencintainya. Dan mungkin dia juga mencintainya karena pertunangannya dengan Nika telah dibatalkan. Jadi tidak ada halangan lagi untuk bertemu dengannya. Kita... Tidak semudah itu, Nana Faroki. Najma adikku, begitu juga dengan Nikat. Ini tanggung jawabku untuk memastikan kalau dia tidak akan terluka. Aku akan bicara dengan Nikat sebelum kita memutuskan sesuatu. Kau dengar aku. Lihat aku, Tomat. Kalau kau mengatakan 3 tahun lalu, ini tidak akan terjadi. Ya, tentu saja. Aku sangat peduli padamu. Aku tidak ingin kau berbuat kesalahan. Tapi aku adalah kakakmu. Yang aku mau adalah melihat kau bahagia. Kaulah satu-satunya orang yang akan memutuskan apakah kau ingin menikah dengan seseorang atau tidak. Jika Imran dan kau ditakdirkan untuk bersama, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekalipun itu aku. Apa kamu mengerti? Ini benar kan, Kak Ayan? Menurut kakak, dia akan kembali kan? Iya, Nikat. Kalau kau ditakdirkan bersama Imran,
maka Allah akan menyatukanmu dengan Imran. Kak Ayan,